Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Bapak-bapak, guru-guru kami, serta ibu-ibu dan semua yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita dijadikan sebagai pembela kita di hari kiamat nantinya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini malam kedua kita bersama Ramadan. Maka ada hal yang perlu kita renungkan, bahwa Ramadan ini didatangkan Allah Subhanahu wa taala itu untuk membuktikan cintanya pada kita. Jadi bukan untuk mengangkat derajat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang sudah tinggi derajatnya. Allah mendatangkan Ramadan bukan untuk membangga-banggakan dirinya, karena Allah memang sudah maha mulia. Seandainya pun semua hamba mengkhianati Ramadan, menghina Allah dengan tidak berpuasa seorang pun, maka Allah tidak akan turun derajatnya. Maka jemaah melakukan Allah, perlulah difahami bahawa Ramadan ini didatangkan Allah hanya untuk menyatakan cintanya pada hamba. Allah sayang sekali pada hamba. Allah tahu bahawa kita banyak dosanya, baik dosa besar, dosa kecil, dosa yang kita sembunyikan maupun yang kita terangkan. Semua itu menyebabkan Allah memaklumi dan mencoba memberikan kesempatan hamba untuk diampunkan dosanya. Maka setiap setahun sekali didatangkanlah Ramadan. Makanya hal yang seperti ini patut disyukuri. Maka beribadahlah kepada Allah karena rasa syukur kita. Jangan merasa terbeban dengan datangnya Ramadan. Karena ada tipe orang yang datang Ramadan, itu ada yang benar-benar mensyukuri, merindukan surga, sehingga setiap langkah tidak berat untuknya. Tapi ada yang sebaliknya, tipe orang yang kedatangan Ramadan merasa beban, merasa seakan-akan berat sekali perjuangan hidup ini. Lalu dia berpuasa dalam keadaan mengeluh kepada Allah. Hari-harinya hanya diperuntukkan untuk melihat jam di dinding, ya. Matanya tidak lepas-lepas menanyakan, matanya melihat, bibirnya menanyakan, padum jemta, pekan cukup trip. Jadi terasa seakan-akan batu menghujam di atas kepalanya. Di malam hari dia terasa berat mendatangi solat tarawih. Kalau bukan karena tetangga yang mengajaknya, sungguh dia tidak akan datang. Kalau bukan karena sudah diumumkan di grup-grup WA, sudah diingatkan, disindir-sindir oleh ustaz, disindir-sindir oleh kepala, ketua, mungkin dia tidak akan datang. Begitu terasa beratnya dia menghadapi Ramadan. Makanya orang yang tipe seperti ini tidak berubah-berubah gaya hidupnya. Sepanjang tahun begitu-begitu saja. Rezekinya tidak berkah, rumah tangganya pun tidak berusaha diatur oleh Allah dengan baik. Semua anak-anaknya pun hanya menjalani hidup apa adanya, tidak di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, muliakanlah Ramadan dengan keikhlasan, sambutlah dengan kebahagiaan. Datangilah masjid-masjid Allah dengan rasa suka dan cita. Jadi begitu dengar azan Isya itu, langsung timbul rasa bahagia. Jangan begitu dengar azan Isya
Kita merasa seakan-akan tarawih lom handaja, hana mangan. Hana doa begapi. Daduk di ke rumah, ingin legok, hana mangan. Daduk dalam rumah, mepep tinang. Ya. Duduk dalam rumah, dimarahi isteri. Duduk depan rumah, dimarahi tetangga. Hana mahojak. Ya. Akhirnya terpaksa ke masjid. Jadi jangan sampai begitu bersama Allah. Jemaah melakukan Allah. Dalam surat Hud Allah menyebutkan fastaqim kama umirta. Muhammad, istiqamahlah engkau dengan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamahlah. Allah suruh istiqamah. Karena perbuatan yang paling susah itu istiqamah. Memulai ibadah itu mudah. Mempertahankan ibadah agar terus beribadah itu yang susah. Makanya kadang-kadang orang mampu beribadah tapi tidak mampu istiqamah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah Ramadan, karena Ramadan itu bukan Tuhan kita, itu makhluk Allah. Sembahlah Allah. Ramadan akan pergi 29 hari lagi, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Tapi Allah tidak pernah pergi meninggalkan kita. Maka sembahlah Allah walaupun di luar Ramadan. Jangan hanya memuliakan Ramadan, muliakanlah Allah. Kita mati mendapat ridha Allah, bukan dapat ridha Ramadan. Ramadan hanya salah satu jalan untuk memancing ridha. Jadi jangan beribadah karena Ramadan, karena ada orang yang model nyo katruk bulan puasa, katruk Ramadan, nyo kajik dajak musalla. Untuk waktu habis Ramadan, nyo habis bulan Ramadan, nyo kajik dapiyo di musalla. Jemaah melakukan Allah. Teruslah bersama Allah. Kapanpun, siang dan malam, bulan apapun, maka Allah akan tetap mencintai kita kapanpun. Nah, ini yang perlu kita renungkan di awal. Bagaimana cara bisa istiqamah? Bagaimana caranya supaya kita semangat terus beribadah, baik dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan? Yang pertama, ingat-ingatlah bahawa mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Jadi supaya bisa kita datang tarawih tiap malam, supaya kita puasa dengan semangat, ingatlah bahawa mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin kita meninggal di hari raya. Banyak kejadian ini Bapak Ibu. 5 tahun yang lalu, di salah satu masjid di Biren, selepas hari raya, salah seorang jamaah tiba-tiba terduduk di salah satu tiang masjid selepas salat hari raya. Lalu dia panggil anaknya yang kebetulan ikut bersamanya salat hari raya. Tidak lama nafasnya mulai terengah-engah dan beliau ternyata menghadapi sakaratul maut di tiang masjid setelah selepas salat Aid. Padahal istrinya telah menyiapkan lontong. Istrinya telah menyiapkan minuman hari raya. Meja telah dibersihkan, gorden telah diganti. Ruang tamu telah disiapkan. Ternyata suaminya tidak pernah kembali dalam keadaan bernafas, tapi kembali jasad yang berupa mayat. Dan itu menjadi Ramadan terakhir bagi beliau. Kita ini setiap kali terasa malas, maka anggap ini mungkin terakhir. Ini mungkin terakhir. Mungkin setelah ini tidak ada lagi Ramadan untuk kita. Maka berjuanglah untuk bersama Ramadan terus-terusan siang dan malam. Itu yang pertama yang harus kita fikirkan selalu. Jadi begitu terdengar, begitu mulai suara malas dibisikkan, maka segeralah anggap hanya inilah mungkin perjuangan kita yang terakhir. Nah, kemudian supaya tetap istiqamah, ingatlah kembali tentang seandainya kita mati, lalu kita tidak menyempurnakan Ramadan kita, maka penyesalan yang datang itu tidak bisa diingat dan tidak bisa diulang kembali. Nabi SAW pernah melewati kuburan dalam hadis dari Abi Hurairah. Lalu beliau bertanya kepada Abu Hurairah, "Man sahibu hazal qabr?" Siapa penghuni kuburan ini? Abu Hurairah menyebut fulan ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, "Tahukah engkau Abu Hurairah apa yang diinginkan oleh penduduk di dalam kubur ini? Oleh orang yang menghuni kubur ini?" Kata Abu Hurairah, "Tidak tahu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Dia menginginkan kembali ke dunia hanya untuk melakukan salat 2 rakaat." Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih.
dan itu lebih diinginkan daripada seluruh kekayaan yang sedang engkau miliki hari ini. Jadi kita kalau sudah berada di alam kubur, kita yang kurang-kurang ibadah, kurang-kurang amal, itu hanya menginginkan satu perkara, untuk kembali ke atas dunia, untuk mengulang amal itu. Itu yang tidak mungkin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Maka penyesalan itu tidak terbalaskan. Hari ini orang berleha-leha dalam ibadahnya. Kadang ke semayang, kadang han, kadang ke jamaah, kadang han. Dalam Ramadan pun orang berleha-leha. Jadi hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tidak ada amalan-amalan sunnah, tidak ada sedekah, tidak ada kekuatan untuk melakukan tarawih, bahkan bermalas-malasan. Itu sudah ada dari hari pertama tarawih, itu janji sama suami dan istri untuk selang-seling. Jadi istri malam ganjil, suami malam genap. Iron najak malam ganjil, dia najak malam genap. Yang penting tengok dia mentang musalla kajian. Jadi sudah sampai segitunya. Itu nanti makanya musalla ini begitu orang tidak mikir bahwa dia menyesal nanti. Maka yang kita lihat malam pertama itu Masya Allah Pak, tenda di bawah kokoh sekali berdiri, penuh orang. Malam berikutnya tenda itu mulai diangkat, ternyata tidak ada orang lagi. Yang ada hanya di dalam, sedikit di luar halaman sana. Lalu kemudian malam berikutnya yang di luar teras pun sudah hilang. Malam berikutnya hilang setengah, hilang setengah. Malam ini terasa sempit sekali musala ini. Mungkin malam ke-25 terasa luas sekali musala ini. Dumho tanging sejauh mata memandang, hana urung. Kemana mereka pergi? Yang dulu pertama seakan-akan terasa sesak, ya, AC tidak cukup, harus matikan lampu, kan? Malam berikutnya lampu-lampu dek pasal AC, dek mana tu pakai ni? Musala payah lipat ni cuma. Musala kita lipat dua apa? Biar karena enggak ada orang lagi. Cuma satu saf saja begitu. Kenapa begitu terjadi? Karena enggak pernah mikir kalau masuk kubur itu nyesal enggak bisa diulang. Yang lain bisa kita ulang. Kita gagal dalam ujian, bisa kita ulang. Tinggal ulang tahun depan, kan semester masih 14 semester, masih banyak semester. Tinggal ulang-ulang saja. Tidak naik kelas, tunggu tahun depan. Salah jalan, tinggal kita naik becak yang lain untuk luruskan jalan. Tinggal pasang GPS yang baru. Salah beli mobil, tinggal ganti warnanya, ganti modelnya. Salah beli HP, tinggal tunggu rusak sedikit, jual second, ganti yang lain. Salah potong rambut, tinggal tunggu sebulan, kayak timoh baru, tinggal di setel lagi yang gimana diinginkan. Semua bisa diulang. Salah makan, sakit perut, mencret, masuk rumah sakit. Tunggu seminggu, selesai mencret, makan lagi ada sadau. Bisa diulang. Semua bisa diulang. Tapi begitu amal tidak cukup, memohon-mohon. Hari ini banyak yang dalam alam kubur bermohon-mohon kepada Allah. Ya Allah, Engkau sediakan kembali Ramadan. Bangkitlah kami kembali. Tidak akan dibangkitkan. Maka jangan sia-siakan ketika Allah memberi kesempatan. Jangan disia-siakan. Datanglah setiap malam. Datanglah walaupun kaki ini sudah berbisik untuk tidak datang. Walaupun lutut ini sudah bergetar di malam tarawih. Tetaplah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkanlah jangan sampai menyesal di hari kemudian. Kemudian yang terakhir, untuk bisa tetap istiqamah dalam Ramadan, fikirkanlah balasan Allah di akhirat. Ya, keindahan balasan Allah itu yang harus difikirkan, dan itu hanya bisa difikir oleh orang-orang yang beriman. Kan sudah digambarkan oleh Allah tentang orang-orang yang akan masuk surga. Keindahan surga, penduduk surga tidak akan tidur walaupun sekejap pun. Nanti di dalam surga sana, ibu-ibu semuanya dirubah jadi bidadari. Tidak perlu lagi pakai kosmetik apapun, tidak lagi berjerawat, rambutnya tidak lagi keriting, tidak ada yang beruban, tidak ada baunya, kentut pun tak ada, gerop pun tak ada, enggak ada. Semuanya keringat enggak ada, bau mulut tak ada, semuanya wangi. Dirubah ini ibu-ibu semuanya jadi bidadari, bahkan jadi ibu kosnya bidadari. Yang bapak-bapak dirubah menjadi bidadara. Semua kita dirubah menjadi seperti Nabi Adam alaihissalam. Tinggi kita semuanya dirubah menjadi 60 hasta. 60 hasta itu satu hasta 50 cm. Berarti kalau 60 hasta 30 meter. Kita semua dirubah menjadi 30 meter, bapak-bapak yang Allah muliakan. Hari ini kita berapa meter?
Semeter 65, diskon tahun baru semeter 63. Sampai di sana dirubah semuanya. Gantengnya jangan ditanya, wanginya jangan ditanya, kekuatannya jangan ditanya. Lalu Allah hidangkan untuk kita apapun yang kita inginkan. Kita jangan mau hidup begini terus-terusan, harus berubah hidup. Jangan mau hidup terus-terusan dalam derita. Kredit tak habis-habis, kan? Hutang di mana-mana belum bayar. Kemudian hidup kita makan nasi pun harus berusaha untuk cari nasi. Daging megang pun tak sanggup beli. Ini semua ujian dunia. Jangan hidup begini terus-terusan, capek, Pak. Capek hidup begini terus-terusan. Maka rubahlah hidup. Masuklah surga. Kalau tidak berubah hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah, nanti engkau di surga, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Engkau boleh memilih buah-buahan yang engkau suka, kata Allah. Yatakhayyar itu engkau suka, maksudnya milihnya saja menakjubkan kita. Milihnya saja menakjubkan kita, Bapak. Belum makannya. Kita hari ini pilih-pilih buah. Kalau ada buah-buahan di pasar, kan kita malas pilih-pilih, Pak. Enggak ada yang selera. Tapi di surga, milihnya saja menakjubkan. Belum makan, bingung kita pilih karena ribuan ditawarkan oleh Allah. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Lalu ketika engkau menginginkan satu daging burung, engkau akan dapatkan seperti apa yang engkau inginkan. Kita hari ini di dunia kan kalau mau masak daging burung saja, apa yang harus kita tunggu pertama? Tunggu gajian kan? Itu yang pertama, tunggu gajian. Setelah gajian apa lagi kita tunggu? Tunggu orang jual burung. Masih bulan 3 kalau menang burung, mekak burung. Mana dia? Kemudian apa lagi kita tunggu? Sudah itu beli, setelah beli langsung makan tidak? Tidak. Kupas dulu itu bulunya, kemudian direbus, dipanaskan, dicabut bulunya, lalu kemudian disiapkan arang, baru ditaruhlah burung di atasnya. Begitu ditaruh, arangnya mati. Hidupkan lagi arang, kemudian masak lagi. Begitu terus-terusan hidup. Dari jam 7 kita persiapkan, jam 2 baru bisa makan burung itu. Di surga, walahmi tayrin mimma yashtahun. Ketika burung sedang terbang, engkau menginginkan bagaimana? Ini kita lihat burung di surga. Lalu kita pikir, ya Allah, seandainya burung ini dipanggang enak sekali. Baru terfikir dipanggang, burung yang kita tunjuk itu langsung berada di piring dalam tafsir. Langsung berada di piring sesuai yang kita inginkan. Enggak perlu masak, enggak perlu panggang. Nyanudik di surga. Maka jangan begini itu terusan masuk kerja Pak Senin sampai Jumaat. Sabtu kerja long gotong royong. KJ habis-habis. Minggu kah penuh dengan gotong royong dong. Jadi enggak habis-habis kerja kita. Makanya bagaimana? Datanglah tarawih, puasalah dengan baik, gantilah cara hidup, masuklah surga. Nanti kita semuanya hari ini diladeni oleh anak-anak di dalam surga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Nanti engkau diladeni oleh anak-anak di dalam surga. Mukhalladun, anak-anak itu enggak dirubah-rubah, Pak. Tetap jadi anak-anak. Jadi mereka yatuf, bertawaf-tawaf di samping kita. Tanya, bang mau apa lagi? Ibu mau apa lagi? Kakak mau apa lagi? Kita tinggal nunjuk-nunjuk aja. Jus ya, 2 ya. Indomie pakai goreng, pakai burung 1. Pakai telur, campur telur. Setelah balik lagi roti ya, 2 yang burger, yang kebab segala macam. Tinggal nunjuk-nunjuk saja anak-anak itu. Yatufu, mereka bertawaf-tawaf samping kita. Begitu kita dilayani di surga. Kenapa enggak dijadikan saja pelayan-pelayan bapak-bapak, mama-mama? Karena kalau sudah bapak-bapak, enggak enak kita suruh-suruhnya. Pak, boleh minta izin Pak, tolong buat jus 2. Nanti bapak tu bilang, ana soyu. Bersopan bacut, bermadab bacut katanya. Kalau sama anak-anak tinggal kita saja. 2 lagi ya, 2 lagi. Terusan gitu, terus-terusan begitu. Makanya kapan kita bisa dapat itu Bapak Ibu? Kalau kita ibadah di dunia. Hanya itu syaratnya. Maka datangilah tempat ini atau tempat-tempat yang lain, teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembangkit semangat kita untuk terus bersama Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.